kelompok kedua akan membuat makanan tradisional khas Betawi, yaitu kue rangi. Kue rangi merupakan salah satu makanan tradisional khas Betawi. Kue ini jarang ditemukan terkecuali pada pasar-pasar tradisional di daerah Betawi. Kue rangi adalah jenis jajanan khas yang berbentuk pipih, di mana bagian luarnya sedikit garing dan di dalamnya kenyal. Menurut sejarahnya, kue rangi merupakan kue khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau juga disebut sagu rangi yang disajikan dengan tambahan gula merah kental. Mungkin tak banyak orang yang tahu soal kue ini, atau bahkan mungkin sulit membedakannya dengan kue lainnya seperti kue pocong atau bandros. Beberapa ada juga yang menyebutnya sebagai waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi merupakan singkatan dari digarang wangi, yakni ketika digarang, parutan kelapa akan mengeluarkan sedikit santan kental dan minyak yang akan melarutkan sagu aren sehingga merekatkan semua bagian menjadi satu. Nyatanya, santan kelapa yang larut dan saus dari gula merah tersebut memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi untuk tubuh. Dalam proses pembuatan kue rangi, tidak memerlukan bahan-bahan maupun biaya yang besar. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue rangi, diantaranya kelapa tua, tepung kanji, tepung ketan, garam, gula, blue band, dan gula merah. Adapun alat-alatnya yaitu mangkuk, pemarut kelapa, teflon, sendok, dan jika ada gunakan ingka agar lebih estetik. Langkah pertama, siapkan kelapa tua, ambil dagingnya lalu diparut. Kedua, masukkan secara tahap demi tahap tepung ketan dan tepung kanji. Lalu masukkan parutan kelapa sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung kanji dan tepung ketan. Lalu aduk secara pelan-pelan agar tercampur rata. Setelah itu, masukkan 3 sendok makan gula pasir dan sedikit garam ke dalam adonan. Setelah adonan tercampur rata, kemudian panggang adonan kue rangi ke dalam cetakan atau tidak memiliki cetakan, boleh memakai teflon. Agar adonan kue tidak gosong, oleskan blue band pada permukaan teflon. Pangganglah dengan api sedang agar adonan kue yang jadi tidak gosong. Setelah kue rangi matang, jangan lupa dicicipin ya guys ya. Yang kedua yaitu proses pembuatan saus kue rangi. Siapkan air yang sudah dihangatkan di atas kompor, lalu masukkan gula merah yang sudah diiris-iris ke dalam air tersebut. Jangan lupa untuk menambahkan 1 sendok tepung kanji agar cairan dari saus gula merah tersebut sedikit mengental dan sangat enak untuk disajikan. Aduk-aduk terus secara merata. Setelah saus gula merah sudah mendidih, kompor segera dimatikan dan didinginkan. Perlu diketahui, pembuatan kue rangi sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Karena keunikan dari kue rangi ini, banyak orang yang penasaran dengan bentuk dan rasanya. Hal inilah yang membuat orang-orang berniat untuk membeli dan mencicipinya. Dengan begitu, masyarakat setempat bisa mendapatkan peluang untuk menjual kue tersebut dan mendapatkan penghasilan ataupun keuntungan. Kue rangi tersebut dapat dijual di pasar tradisional maupun melalui media sosial seperti yang sedang berkembang saat ini. Dan tentunya dengan cara ini, maka pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan masyarakat yang menjual kue ini juga semakin besar pula. Tidak hanya itu, jika penjualan kue ini berkembang maka bisa menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pula.
pembuatan kue rangi, kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.